Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Bagaimana kondisi kakak hari ini? Baik Kak, Siang. sehat Kak. Siang karya Tungkaro sehat. Negara nih, sehat semuanya nih. Ya, jadi sekarang suasananya berbeda. Kegiatan kita hari ini bertepatan dengan purnama. Ya, jadi di sekolah kita melakukan persembahyangan bersama. Sehingga kakak-kakak ada yang menggunakan pakaian adat. Kalau saya di sekolah, saya tetap menggunakan baju pakaian olahraga, namun menggunakan senteng atau ikat pinggang. Untuk kali ini saya di rumah izin karena tadi di sekolah tempat dipergunakan ANBK sehingga tidak ada tempat lagi. Apalagi sekolah sedang direnovasi sehingga saya izin untuk mencari tempat dengan sinyal dan wifi yang kuat sehingga bisa memfasilitasi kakak-kakak di kegiatan kita hari ini. Baik kakak, sebelum kita mulai, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Kali ini pertemuan yang ke-8 ya, kalau tidak salah kakak, yang ke-8. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai rencana RPP ataupun modul ajar, sehingga diharapkan hari ini kakak menyiapkan modul ajarnya dan kita akan diskusikan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah dalam penyusunan RPP ataupun modul ajar itu tersendiri. Sebelum kita masuk ke materi, kita doa terlebih dahulu. Kak Gunawan, mohon dibantu. Baik, terima kasih Kak Arya. Mungkin hari ini banyak teman-teman yang ada kegiatan yang on kamera. Kak Semardika, silakan bisa dipimpin doanya untuk hari ini. Mumpung Kak Semardika on. Baik, terima kasih Kak Gunawan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita beranut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita terima hari ini bisa kita terapkan di kemudian hari. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, saya persilakan lagi ke Kak Gunawan. Baik, terima kasih Kak Semardika sudah memimpin doa. Saya kembalikan kembali ke Kak Arya untuk memfasilitasi kami dalam kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Gunawan dan Kak Semardika. Kakak, sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui perasaan kakak hari ini. Ya, silakan untuk mengirim emoji ataupun gambar perasaan di Zoom kakak. Silakan diklik, silakan dipilih. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Apakah senang, sedih, bahagia, ataupun mungkin kelelahan gitu ya. Kak Dewa Yu jempol sebagai rata jempol. Kak Yudi bagaimana Kak Putra ya. Kak Putra ya, saya ingin mendengar suaranya Kak Putra, ekspresinya bagaimana Kak Putra hari ini. Oke, terima kasih Kak Arya. Untuk kondisi dan saat ini kebetulan lagi sakit Kak Arya, jadi memang kondisi belum pulih seperti biasa. Jadi tapi tetap semangat mengikuti kegiatan hari ini, semoga bisa maksimal. Untuk teman-teman semua, jaga kesehatan baik-baik. Kesehatan adalah awal untuk melakukan aktivitas lainnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Putra. Ya, silahkan diatur pola istirahatnya, makannya, sehingga bisa fit kembali. Terima kasih sudah tetap semangat ya
dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita selama 2 jam pelajaran ini. Jadi materi kita akan menarik jika kita penuh dengan diskusi, penuh dengan kasus, sehingga tidak akan terasa nantinya waktu itu akan berjalan. Baik, saya akan share screen untuk memperlihatkan materi kita hari ini. Untuk memandu, jadi kita perlu PowerPoint. Oke. Yang pertama, salam dan bahagia kakak sekalian sudah hadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Kita masuk dalam modul 1.6. Ini adalah modul terakhir dalam modul 1. Jadi kakak sudah dipastikan, disiapkan tugas yang sudah disampaikan pada modul 1.1. Jadi mempersiapkan video itu nih. Jadi nanti kita akan membahas RPP, kemudian selanjutnya di pertemuan selanjutnya kemungkinan mengenai videonya. Jadi ini adalah modul terakhir di modul 1. Kesepakatan bersama kita yang pertama menyalakan kamera di saat di dalam ruangan, di saat tidak ada gangguan, silakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resend jika ada pertanyaan, kemudian jika ada gangguan teknis, sinyal, dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Jadi nggak usah kakak khawatir nih. Tujuan, jadi capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Di capaian khususnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ya, tujuan sesi kali ini yaitu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backwalk design. Jadi kakak diharapkan dapat menyusun RPP ataupun modul ajar dengan backwalk design. Agenda kita sesi ini yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backwalk design, kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backwalk design. Jadi nanti ada kegiatan sharing ataupun diskusi. Nah, seperti berikut skala khususnya. Jadi elaborasi isi kakak sudah mempelajari di LMS dan saat ini kita ada di tatap maya, dikuatkan pemahaman. Jadi di saat kakak sudah belajar langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan, asesmen pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran, kita akan sama-sama mendiskusikan apa yang kakak telah pelajari di LMS. Kemudian kakak akan setelah ini menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP modul ajar. Setelah melakukan tatap maya ini, kakak akan melakukan asinkron selama 1 JP di LMS, yaitu kakak mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan disesuaikan dengan backwalk design. Jadi setelah pertemuan tatap maya ini, jadi setelah kakak diskusikan RPP ataupun modul ajar yang sudah diunggah di LMS, setelah ada revisi dari teman-teman, setelah kita diskusi, setelah RPP itu dinyatakan sudah sempurna, kakak bisa menguploadnya
Yang terakhir adalah merefleksi. Jadi di LMS setiap modul, setiap akhir modul akan ada refleksinya. Nah, itu perencanaan pembelajaran PJOK di modul 1.6 ini. Berikut ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan atau ada 3 komponen utama yang dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Mari kakak kita berpikir bersama, kita merenung bersama. Ada pertanyaan, yaitu saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan perencanaan pembelajaran. Maaf Oke. Kak, Ya. share screen-nya di saya nggak kelihatan. Oke, maaf. Kayaknya semuanya nggak kelihatan ini. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Apa masih hitam? Oke. Sudah terlihat ya kakaknya? Sudah kelihatan. Udah, Kak. Oke. Oke, ini yang tadi mungkin kakak tadi belum kelihatan ya. Ya. Jadi ada elaborasi isi, kemudian ada kuatkan pemahaman yang sekarang saat ini kita lakukan. Kemudian setelah kita tatap maya, kakak-kakak mengupload RPP. Setelah itu merefleksikan kegiatan kita dalam modul 1.6. Itu. Jadi ini alurnya. Dan kakak perlu ketahui bahwa setiap materi di LMS seperti ini elaborasi isi itu ada jamnya kakak nih. Ada 1 JP dalam mempelajari langkah-langkah ini. Ada 4 langkah ini. Oke. Kita akan lanjut. Nah, ini pertanyaan yang barusan saya sampaikan. Saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kira-kira apa Kak 3 komponen tersebut? Bisa chat, bisa kirim di kolom chat atau bisa langsung Kakak sampaikan. Mau nyampaikan 1 saja boleh. 2 atau ketiganya silahkan. Apa 3 komponen yang perlu dipertimbangkan ini? Ini kata kunci sebelum kita melakukan ataupun membuat RPP ataupun modul ajar. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan RPP atau modul ajar. Silakan kakak untuk mengirim pesan atau langsung menyampaikan. Boleh 1 saja dulu, setelah itu nanti kakak yang lain menambahkan atau langsung ketiganya. Oke, Kak Yudi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kak Putra, CP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen. Kak Iwan, tujuan pembelajaran, asesmen, aktivitas pembelajaran. Oke. TP dan CP. CP dan TP. Oke, baik. Kita akan buka jawabannya. Ya, kita akan buka jawabannya. Ya.
Apa yang kakak tadi sampaikan sudah benar ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Ini sesuai dengan backwalk design. Jadi tujuan dulu, setelah tujuan apa yang dinilai, baru aktivitasnya. Nah ini yang disebut dengan backwalk design. Gitu kakak. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita harus memulai. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backwalk design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita akan ajarkan. Jadi ini kata kuncinya backwalk design ya. Berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Dengan kata kunci yang ini tadi. Jadi dari tujuan langsung ke asesmen. Tujuan apa yang kita inginkan, kemudian penilaian seperti apa. Barulah langkah-langkah penerapannya. Jadi mari kita bahas tahapan backwalk design dalam satu perencanaan pembelajaran. Ini adalah contohnya, jadi TP ataupun tujuan pembelajaran terampil bergerak. Ya, jadi apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik perlu menetapkan kriteria atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, langsung ke asesmen. Jadi di sini ada pilihan, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, jadi di sini peserta didik disuruh untuk mendemonstrasikan, berarti kan mempraktekkan. Jadi yang benar adalah yang B. Nih, kalau ini asesmen sumatif dia ataupun pengetahuan. Nih. Kemudian di aktivitas 3 yaitu aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak kakak. Jadi aktivitasnya yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi yang pertama tadi adalah terampil bergerak elemennya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah mendemonstrasikan. Aktivitasnya kakak bisa memberikan aktivitas asesmen dengan rubrik, gitu bisa juga aktivitasnya mempraktekkan musik ataupun irama yang sudah diberikan, memberikan keleluasaan bergerak dalam menciptakan irama, itu bisa masuk di dalam aktivitas pembelajaran. Jadi diberikan peserta didik itu suatu tugas gitu ya, tugas berkelompok gitu. Diberikan dia tantangan apa istilahnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan pematik lah sehingga mereka bisa bergerak dengan format yang kakak sudah buatkan. Misalkan melakukan pemanasan dengan hitungan 1 kali 8 sebanyak berapa kali. Kemudian inti dengan hitungan 1 kali 8 sebanyak berapa kali. Dan pendinginan. Jadi dari tugas ini peserta didik akan bergerak mengingat kembali seperti apa ya pemanasan itu, seperti apa ya inti itu, dan seperti apa pendinginan itu. Nah, jadi diberikan studi kasusnya. Ya,
desain mundur atau backward design, yaitu mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini backward design atau desain mundur, bahasa Indonesianya desain mundur ini. Langkah lain yang perlu diperhatikan, jadi sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal. Jadi langkah selanjutnya, gitu ya. Jadi tadi kita sudah membahas langkah 1, 2, dan 3, gitu ya. Jadi ada apa? Tadi kakak ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, ada aktivitas pembelajaran. Kemudian yang nomor 4 yaitu memperhatikan diferensiasi. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang 7, menyusun rencana keselamatan. Nah, ini masuk di dalam modul ajar ataupun RPP kakak-kakak yang lagi sebentar kakak akan diskusikan. Apakah sudah masuk ke 7 ini? Gitu istilahnya. Oke. Kalau belum, silakan disempurnakan. Setelah disempurnakan, kita diskusikan kembali di ruang kolaborasi bersama, di ruang utama. Setelah itu, baru bisa RPP-nya itu di-upload ke kakak. Kenapa desain mundur? Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa backward design? Jadi yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Jika kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Kita masuk ke analisis. Pertanyaan refleksi, kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan ataupun refleksi di Jamboard. Oh ya, saya akan siapkan link Jamboard. Di situ ada pertanyaan pematik. Silakan kakak untuk menjawab nih di sana nih. Lagi sebentar saya akan kirimkan. Jadi pertanyaannya yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang telah kakak-kakak susun? Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Apakah perencanaan pembelajaran yang sudah disusun mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian yang diinginkan? Saya akan kirimkan link Jamboard di WA Group terlebih dahulu, nanti saya copy ke pesan Gmeet ya. Kakak semua kan sudah mahir nggih menggunakan Figma. Saya sudah kirim di WA Group juga dan saya akan copy ke Meet kita hari ini ke kolom chat. Yang sudah bisa buka bisa langsung diaksesnya.
Jika ada kendala bisa disampaikan kakak nggih. Baik, di sini saya sudah melihat Kak Yudi, Kak Dewayu. Silahkan di Zoom langsung ke pertanyaan yang paling atas nih. Saya akan tampilkan juga di layar kakak. Terima kasih Kak Gunawan. Saya lupa tadi mengirimnya di kolom chat. Ya, kakak yang kesulitan membuka Figma bisa disampaikan kesulitannya di mana, saya akan memandu. Kak Yudi sudah mengetik, yang saya harapkan dari peserta didik adalah menerapkan dan oke. Kak Putra, oke. Kak Iwan, oke. Kak Dewayu, Kak Sumardika masih kesulitan? Oh ya, saya sudah bisa, itu ada stiker note-nya. Ya. Kalau ikon tangan itu memindahkan halaman atau menggeser halaman. Jika kakak mau ngetik, silakan klik tanda panahnya terlebih dahulu, kemudian tarik stiker note-nya, klik stiker note di tengah-tengah, kemudian silakan ketik di sana. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ingin mendengar suaranya Kak Yudi. Kak Yudi sudah mengerjakan, bisa disampaikan Kak Yudi? Baik, terima kasih Kak Arya. Sesuai dengan materi kita hari ini, bagaimana kita merancang pembelajaran sesuai dengan blackboard design, yaitu yang saya harapkan dari peserta didik adalah bagaimana peserta didik tersebut mampu menerapkan dan mempraktikkan
keterampilan gerak sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang saya susun. Seperti itu Kak Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yudi. Jadi yang diharapkan peserta didik mampu ya menerapkan dan mempraktikkan keterampilan gerak sesuai dengan tujuan TP yang sudah dirancang oleh Kak Yudi. Ya. Kak Iwan, boleh Kak Iwan sharing apa yang sudah dikerjakan? Baik, Kak, izin. Ya. Oh, kamera Kak, karena rusak kamera ini. Siap, silakan Kak. Ya. Jadi jawaban saya di sana, saya mengharapkan peserta didik memahami betul tujuan atau capaian pembelajaran sehingga pembelajaran itu benar-benar terarah dengan terjadinya perubahan perilaku ya, behavior dari peserta didik dengan kondisi yang diharapkan dari pembelajaran tersebut, Kak. Itu saja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Iwan, luar biasa pemahaman mengenai behavior. Jadi sudah menerapkan, tadi sudah membaca sedikit mengenai ataupun materi yang dia sudah yang ada di LMS tentang behavior. Jadi sehingga pembelajaran benar-benar terarah dengan terjadinya perubahan dan peserta didik dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah dirancang. Baik, saya lanjut ke jawaban yang kedua, pertanyaan yang kedua. Saya ingin lihat apakah Kakak sudah mengetiknya. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Kak Yudi dengan cara melakukan pengamatan langsung perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan melakukan asesmen. Kak Gunawan. Oke, Kak Gunawan, boleh langsung disampaikan jawaban Kak Gunawan. Baik, terima kasih Kak Arya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapai dari tujuan yang kita berikan, yaitu yang pertama kita melakukan pengamatan secara individu, terus dan melakukan asesmen seperti penilaian setelah kita memberikan praktek kepada anak-anak. Kita menilai mungkin nilainya berupa angka atau poin supaya nanti ada pembeda antara anak yang berhasil dan tidak berhasil melakukan tujuan pembelajaran yang telah diberikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Gunawan. Jadi intinya Kak Gunawan menyiapkan asesmen agar peserta didik ya, agar Kak Gunawan mampu ataupun tahu sampai di mana peserta didik itu
kemampuannya dalam menerima suatu materi. Oke, rata-rata kakak sudah menyampaikan asesmen ya. Jadi asesmen itu ternyata sangat penting ya dalam kegiatan pembelajaran kita. Jadi penilaian itu sangat penting sekali karena dari penilaian itu kita dapat menyimpulkan ataupun memberikan apa istilahnya observasi gitu ya. Mana siswa yang sudah mampu, mana yang perlu perbaikan, ataupun mana yang perlu didampingi dengan khusus gitu ya. Jadi membuat suatu format nilai juga itu setiap guru, setiap orang memiliki format yang unik masing-masing ya kakak nih. Ada yang menggunakan format yang sederhana, 3, ada yang kompleks juga gitu. Tergantung kakak menilainya, mengasesmen peserta didik itu sampai di mana. Baik, saya akan lihat jawaban kakak di pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu apakah perencanaan pembelajaran yang sudah disusun mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Adakah dari kakak yang ingin menyampaikan langsung tanpa mengetik? Mungkin kalau ngetik cukup memerlukan waktu yang lama. Siapa tahu ingin langsung sharing, langsung menyampaikan pendapatnya. Jadi saya persilahkan. Adakah dari kakak yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Di sini saya melihat ada yang menuliskan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun tidak ada namanya ini. Kira-kira siapa nih? Apakah Kak Yudi ya? Bukan, Kak. Bukan ya? Siapa ya kira-kira kakak yang membuat? Kak Dewayu? Siapa Bukan, yang membuat? bukan. Bukan ya? Soalnya nggak isi nama ini, jadi saya tidak bisa memanggil pemiliknya ini. Tapi saya bacakan saja. Jadi perencanaan yang disusun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik dengan merancang pembelajaran menggunakan konsep problem solving dengan pendekatan saintifik dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, siapapun dari kakak yang sudah menulis ini sudah luar biasa sekali ya. Sudah meranah ke problem solving,
saintifik, dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mudah-mudahan RPP yang sudah dibuat bisa nanti di-share. Sehingga kita tahu saintifiknya di mana, diferensiasinya di mana. Kak Dewayu, apakah sudah mengetik? Kalau belum, saya pengen dengar suaranya Kak Dayu, Kak Dewayu. Apakah perencanaan pembelajaran yang disusun mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Silakan Kak Dewayu. Perencanaan pembelajaran yang saya buat mudah-mudahan sudah sudah mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik serta mampu untuk memenuhi tujuan dari pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Itu aja. Terima kasih Kak Arya. Terima kasih Kak Dewayu. Masih ada keraguan dari Kak Dewayu nih, makanya mudah-mudahan nanti di-sharing, didiskusikan dengan teman-teman apakah benar RPP yang sudah dikerjakan Kak Dewayu nih. Jadi supaya tidak ada keraguan lagi. Pertanyaan terakhir ya, Kak. Apa yang kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kak Surya,
Ya, saya mau dengar suaranya Kak Surya. Kak Surya bisa bantu nomor 4. Nomor 4 ya. Ya, kira-kira apa yang bisa Kak Surya sampaikan? Apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK? Yaitu menyusun perencanaan pembelajaran yang harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dengan tetap memanfaatkan aset dan modal sekolah. Penyusunan tujuan pembelajaran juga harus menggunakan prinsip audience before conditional danger serta merencanakan asesmen danger asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sorry. Itu salah bahasa Inggris akhirnya. Danger bahaya. Bahaya danger. Danger ya. Dede. Dia keren. Apa kan itu? Degri apa? Bahkan kadang bercanda. Gimana Kak Surya? Sudah mempertimbangkan 4 itu nggih. Jadi Ya, menyusun perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana intinya. betul. Ya, selain itu yang Kak Surya sampaikan, behavior, apalagi tadi Memanfaatkan aset atau modal utama sekolah. Penyusunan tujuan pembelajaran juga harus menggunakan prinsip audience before conditional degree serta merencanakan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. ya, betul. Betul sekali Kak Surya, sudah komplit itu yang sudah disampaikan. Jadi tentunya kita harus mempertimbangkan yang sudah disampaikan Kak Surya tadi, ya, audiens, dengan siapa kita bicara gitu nih, kemudian behavior dan kondisi kita apakah di lapangan, apakah di dalam ruangan, kemudian degree itu ya keselamatan peserta didik kita. Jadi mempertimbangkan itu Kakak nih. Mempertimbangkan aset gitu nih. Jadi itu yang kita maknai, kita persiapkan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran gitu nih. Sehingga bisa sinkron dengan capaian akhir yang kita inginkan. Baik Kakak, 4 pertanyaan sudah kita lalui. Yang belum menjawab bisa nanti kita jawab kembali. Kita fokus lagi ke layar utama kita. Jadi nanti bisa dijawab lagi itu nggih, Kakak nggih. Kita kembali ke PPT kita, ke pemandu kita. Oke, sebentar. Ya, kita sudah mengerjakan di Figma. Jadi apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran. Ini yang sudah disampaikan Kak Surya tadi,
ada rumus ABCD dalam tujuan pembelajaran. Jadi ada audience, ada behavior, ada condition, dan degree. Jadi sudah benar sekali, sudah gamblang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Surya. Kemudian analisis rancangan pembelajaran. Nah, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah pada sesi asinkronus. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP ataupun modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Jadi nanti kakak-kakak akan dibagikan 3 kelompok, kemudian masing-masing orang mempresentasikan RPP-nya masing-masing. Nah, silakan disepakati RPP mana yang nanti akan dipresentasikan. RPP itu tentunya telah kakak-kakak revisi, telah kakak ramu sesuai dengan kerangka backward design. Jadi sudah sesuai dengan konsep yang kakak-kakak pelajari. Setelah itu baru kita masuk ke room utama untuk memaparkan. Yang pertama, apa kekurangan dalam modul yang sebelumnya. Kemudian perbaikannya apa saja. Dan saya harapkan kelompok yang lain untuk merevisi juga jika ada mungkin langkah-langkah ataupun asesmen yang kurang tepat, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, agar bersama-sama mengoreksi. Seperti itu, kakak. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan. Setiap kelompok diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan. Kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dan presentasi kelompok. Baik, mari kita lakukan, kakak-kakak. Saya akan bagi kelompok, 3 kelompok. Okay. Jadi masing-masing kelompok ada 4 orang. Ada 4 orang ya. 4, 12. Ada 1 orang 5. 1 kelompok 5. Ya. Saya berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi kakak. Silakan yang bergiliran membuka RPP-nya dan share screen. Dan tak lupa open mic nih,
sehingga terdengar diskusinya. Jangan sampai mic-nya ditutup terus sehingga tidak ada diskusi sama sekali. Jika ada undangan, silakan menerima undangan untuk pindah room. Kalau tidak ada undangan berarti tetap di room utama. Nggih. Oke. Kak Yudi, Kak Gunawan, Kak Sumardike, Kak Lohde, dan Kak Ita di room 1 atau room utama. Silakan bergiliran. Kak Lohde di room yang lain. Bergiliran untuk menyampaikan RPP yang sudah dibuat nih. Silakan. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Kak Arya. Terima kasih Kak Arya. Ya, silakan Kak Yudi. Dipresentasikan dulu RPP-nya. Modul ajarnya. Siap. Coba saya share screen. Kak Sumardike, di mana Kak Sumardike? Keren aja nih. Keren Kak Yudi. Ini ya. Coba bantu kakak kalau seandainya ada kesalahan. Ini tujuan. Sudah lengkap ya Kak? Oh, kemudian inti nih. Coba di pelaksanaannya. Yang pelaksanaannya. Oh, ini ya. Kegiatan pertama ya. Ya. Ini untuk yang pakai di video nih Kak. Ayo di 30 Ya, menit. Benar. Ini memang kemarin tak edit jadi 1 JP. Ya. Mungkin tuh kegiatan inti 45 menitnya itu Mas bisa dihapus. Oh iya. Ini masih 2 JP Kak Gun lupa. Iya, itu udah 2 JP mungkin ini. Ya. Rencana ini mau dipakai untuk PPG ya. Sekalian buat Kak. Sekalian Kak. Ya. Ya itu aja sih Kak Gun. Kalau gini Kak Gun atau Kak Ita dan Kak Sumardike boleh izin stop share screen ya. Kak Sumardike aja nih nah. Kak Sumardike, Kak Ita. Kak Ita kan lagi gini dia Kak Ita. Oh, ada acara ya? Masih. Ya punya saya aja Kak Yudi. Silakan. Wih Kak Ita, kemana tuh Kak Ita? Niki izin dari sekolah, sekarang mau melelodan Kak, jam 12. Iya, hati-hati di jalan Kak Ita. Mohon maaf dulu. Oke. Cuma menyimak aja. Iya, siap. Kak Ita, siap.
Nggih, makasih Ya. Kak. Ya, Ini ya, Yuk, sudah mau hati-hati di nyampe rumah jalan. ini. Nggih, nggih. Ntar lu Kak, saya mau buka modulnya dulu. siap. Ini modulnya masih acak-acakan Kak. Aduh, masih. Kak Gun. Kayak kemarin tuh. Kenapa? Bentar. Nggak mau ke enter screen. Kene buka apa share screen lah. Bingung ban. Belum bisa screen. Oh, ini dia. Oh, ini Kak Semar Nika Bengena. Kamar mandi tuh nih Gun. Ya, ya. Kita lanjut Kak. Tadi Kak Yudi sudah presentasi modul ajarnya. Ini modul ajarnya agak awak-awakan masih niki Kak. Acan. Gimana ya caranya membesar ya? Balik ke gininya Kak Gun. Balik ke modul ajar Kak Gun. Oh, modul ajarnya. Ya. Kak Gun scroll dari modul ajar ya. Udah ya? Ya udah bergerak sendiri. Oh. Persentase di bawahnya tuh Kak Gun kecilin Ya. Tapi ini bahasa ngenah timpal dene. Udah Kak Gun udah kelihatan nih Kak. Udah kelihatan ya? Ya, persentase gininya jadi kecilin kita Gun. Ini. Ya, udah ya. Sing cocok di fasilitator man kene. Aduh. Oh ya, ini sedikit modul ajar tentang handball. Pola gerak dasar permainan invasi ya, handball. Di kelas 5 fase C ya, kompetensi inti kompetensi awal ya. Peserta didik mengenal variasi pola gerak dasar lokomotor dan non-motor manipulatif permainan variasi invasi ya, permainan invasi. Terus sarana prasarana, jumlah peserta didik mungkin nih nanti peserta didiknya kurangin aja sedikit. Rencana mau pakai 24 aja Kak. Metode pembelajarannya masih belum, metode apa ya mau dipakai ini, masih belum nemu. Asesmennya seperti niki, asesmen individu, asesmen berpasangan, asesmen kelompok, pengetahuan keterampilan dan sikap. Tujuan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan pemahaman bermakna. Itu terus
Untuk kegiatannya dari kegiatan awal, guru seperti ini menyiapkan barisan di lapangan sekolah, guru ya. Pertama kegiatan inti di sini mau mengajarkan anak-anak nanti yang pertama dribble, setelah itu yang kedua nanti chest pass, itu melempar dari dada, penutup. Mungkin banyak kekurangan dari dari modul ajar ini Kak. Ya, yang apa tuh yang tadi Kak Yudi tuh berdiferensiasinya kurang kayaknya Ki. Nggak apa-apa Kak Gun, saling sharing Kak Gun. Ya, saling sharing nanti Kak. Uang. Ya mungkin segini aja supaya nanti pas waktunya 30 menit karena kita buat video Kan satu caranya GP aja. ada yang ini. Udah coba Ijin Kak milih, Pak. Sumarlika juga. Mungkin dari ini apa kira-kira kurang Ki, banyak asa kekurangan Ki dari modul Ki Kak. Seperti apa asesmen manusia atau do pembelajarannya kayak kurang Ki. Kooperatif kayak pakai bagus. Seperti bagaimana peserta didik melakukan gerakan-gerakan tersebut. Ya. Kak Sumarlika, Siap, Pak Gunawan. ya coba Kak Sumarlika sekarang kalau udah modul ajarnya silakan di share, saya stop. Siap, siap. Biasanya munculnya nih, Pak. Bentar, Kak. Ini enggak kayak turun dia, Kak.
Kan kanan ya Gun? Gimana Kak Sumardika? Agak Hah? tadi kata Kak Yudi dibuka di Dari Word-nya Kak dari Word-nya Sumardika. Kak, Dari biar bisa Word-nya netral. Terus? di Word-nya Kak Sumardika gini dari Word-nya. Biarin dah tadi share screen tuh Kak. Tapi Kak Oh, biarin. Sumardika dari Word-nya gini. Word-nya Arahin naik Kacanya. atasnya. Heeh. Ya Oh ngarahinnya naik gitu. turun. Iya ya. Oke. Oh. Ya. Udah Kak. Kasih Kak Yudi. Ya sorry. Ya. Oke, kalau dari saya ini mengambil materi permainan lapangan, yaitu permainan bola kasti, yang dimana di sini ada materi pokok, CP, terus profil belajar Pancasila, sarana, alat dan bahan, sarana seperti ruang kelas, nanti mungkin ini sarananya saya edit jadi halaman sekolah, alat dan bahan mungkin saya edit juga, saya pakai bola tenis lapangan, sama mungkin untuk bahannya kalau pemukul kita belum punya pemukul, kita gunakan tangan, nanti menggunakan pukulan dalam permainan bola kastinya Kak. Persediaan materi, kompetisi inti. Nah, di sini kita akan mulai mengajarkan anak kayak tujuan pembelajaran, dari dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan dan mampu mempraktikkan modifikasi pola gerak dasar, melempar dan menangkap, dan memukul dengan benar. Kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran reguler, mungkin itu aja, kayaknya masih banyak yang kurang seperti kayak Kak Gunawan tadi, masih banyak yang kurang dalam modul ini atau RPP ini Kak. Kemudian Kak. Nanti Kak Sumardika nih itu mau semuanya diajarkan nanti dalam satu JP Kak. Tidak, nanti kan saya edit Kak, itu Ya. belum sempat ngedit karena kemarin baru selesai jurnal 3 PPG-nya kemarin. Iya Kak. Wes, ini Kak Yudi sama Kak Sumardika semangat nih. Sambil PPG, sambil PKG. Ya seperti itu Kak. Belum saya sempat ngedit untuk modulnya. Kayaknya harus sudah upload ya Kak Arya ya di tugasnya tuh. Untuk gininya. RPP-nya. Belajar. Coba dicek Kak Gunawan. Saya belum tahu sudah sampai mana terbuka Jawab. di LMS. Apa masih menjawab? Apakah sudah? Izin Kak, untuk di LMS kemarin tadi sudah sempat buka. Kita jawab soal yang tadi Kak Arya juga share screen itu 4 pertanyaan pematik itu dulu. Nah setelah itu baru kita ngirim tugasnya modul ajar ini yang kita. Modul ajarnya Kak ya. Kapan batasnya Kak Yudi? Kita dapat cepat buka? Hari ini kayaknya. Kemarin kemarin baru bisa dibuka nih. Baru kemarin bisa dibuka. Ya. Oke, 1 menit lagi. Silahkan nanti ditunjuk ya siapa yang mau presentasi ya untuk kelompok lain biar menanggapi ya di mananya yang kurang. Gitu. Ya. Kalau ditunjuk siapa nih Ki? Mungkin Kak Yudi dah yang paling lengkap RPP-nya modul ajarnya tadi itu.
Ya, baru sudah. belajar Kak. Nanti mohon juga Ya, bantuan ke Arya kalau ada kekurangan. Dari Kita sama-sama belajar. siap. Mau belajar saya juga nggak begitu sempurna. Purna. Ya. Baik, selamat datang kakak yang dari BOR 1 dan BOR 2. Tentunya sudah berdiskusi, tadi saya sudah mendengarkan, kemudian sudah menunjuk satu orang untuk mempresentasikan RPP-nya. Kemudian tadi saya juga sudah dengar salah satu kelompok merevisi gitu jadi memberikan umpan balik bahwa di RPP ini kurang di ininya di asesmen, di langkahnya gitu. Jadi dimasukkan itu. Tadi juga ada pendekatan apa nih yang saya harus masukkan. Nah, jadi ditanya ke teman-teman yang lain sehingga tadi ya sudah cukup intens lah kakak untuk berdiskusi. Nah, lagi sebentar disampaikan hasil diskusinya RPP yang sudah direvisi. Nanti kelompok lain menyimak lagi. Kalau memang ada yang belum pas, kelompok lain memberikan umpan baliknya. Baik, kemarin kita dari terakhir, sekarang kita dari tengah-tengah. Tengah-tengah Kak Dewayu ya, ke tengah-tengah ya. Di BOR 1 ya? Yeah. Ya, setelah Kak Dewayu, kita ke BOR utama, room utama. Setelah itu baru ke room kedua. Gitu ke room utama itu kan Kak Gunawan. Ke room 3 kalau nggak salah Kak siapa ya? Kak Yudi, Kak Ita, ya? sama Kak Sumardika. Kak Yudi, Kak Sumardika nih room pertama. Kak Putra kayaknya. Ya, oke. Kak Dewayu, dipersilakan disampaikan kelompoknya siapa saja. Kelompoknya Kak Surya, Kak Mario, lagi satu. Kak Deka lagi satu. 4 orang teman saya. Nah, saya akan mencoba. Ya, pinjam ya. Nggak bisa kan? Ya, Kak Surya, ya Kak Surya, Kak Deka, dan Kak Mario tadi. Kak Surya siapa nih? Surya ya. Kak Sumardika. Ya, Sumardika. Saya sama Kak Sumardika. Saya sama Kak Putra, sama Iwan. Kak Suwardana ya. Lalu Gede Suwarnate. Suwarnate. Saya baca Surya tadi Suwarnate ya. Oke, saya izin share screen untuk menampilkan modul belajar saya. Misalnya ada kekeliruan, tolong dibantu untuk memperbaiki. Izin share screen. Yang pertama nih judul rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kemudian instansi SD Negeri 25 Pucutan ini yang di atas. Untuk alokasi waktu 1 kali 35 menit atau 1 JP. Yang pertama, langkah-langkah tujuan pembelajaran. Tadi dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan gerakan dasar dalam permainan bola besar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar permainan bola besar, passing, just pass dengan baik dan benar. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama adalah pendahuluan, waktunya 10 menit. Ini disesuaikan saat
kita kan pembuatan videonya 30 menit. Nah, saya sesuaikan RPP-nya untuk 30 menit. Pertama melakukan pembukaan, membaca doa, untuk dipimpin oleh salah satu peserta didik. Peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar, serta memeriksa terapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Keempat, peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Roda Pancasila. Kelima, melakukan presensi kehadiran peserta didik. Keenam, membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. 7, guru memberikan pertanyaan pematik mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, yaitu gerakan dasar passing chest pass pada permainan bola basket dan menggali pengetahuan awal peserta didik atau persepsi. Memberikan gambaran tentang tujuan mempelajari materi gerakan dasar passing chest pass dalam permainan bola basket yang akan dipelajari atau memotivasi peserta didik. Nah, melanjut ke kegiatan inti. Yang pertama, guru membagi atau membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Kelompok 1 yaitu kelompok dengan peserta didik yaitu sudah mahir dalam mempraktekkan teknik dasar passing chest pass. Yang kedua, kelompok yaitu kelompok dengan peserta didik yang dikategorikan cukup dalam mempraktekkan teknik dasar passing. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu kelompok dengan peserta didik yang dikategorikan kurang dalam mempraktekkan teknik dasar passing. Kemudian kelompok 1 akan diberikan tugas mempraktekkan teknik dasar passing chest pass dengan berlari bolak-balik berpasangan. Kelompok 2 ditugaskan mempraktekkan teknik dasar passing chest pass dengan berjalan bolak-balik berpasangan, sedangkan kelompok 3 diberikan tugas mempraktekkan teknik dasar passing chest pass di tempat. Setelah guru menipluit, peserta didik melakukan tahapan tugas yang diberikan. Kemudian guru memberikan penguatan dalam mempraktekkan teknik dasar passing. Kemudian catatan. Dalam kegiatan ini, guru dapat melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian sikap dapat dilakukan saat peserta didik mempraktekkan gerakan seperti tanggung jawab dan percaya diri, sedangkan penilaian keterampilan dapat dilakukan saat peserta didik mempraktekkan teknik dasar passing chest pass sesuai dengan kemampuan dan peningkatannya. Pada kegiatan ini, peserta didik diberi arahan mengenai gerakan passing chest pass dengan baik dan benar dengan kemampuan peserta didik. Nah, ini ada sikap awalan, sikap laksanaan, dan sikap akhir. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal telah pelajari terkait permainan bola besar melalui permainan sederhana untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Dan guru peserta didik melakukan pendinginan sebelum pertemuan diakhiri. Nah, penutup, peserta didik melakukan pembelajaran sosial emosional dengan teknik STOP mengingat kembali pelajaran yang sudah diterima dan merefleksikannya. Kedua, menanyakan perasaan sosial dan emosional yang telah berlangsung setelah pembelajaran dilakukan. Memberikan ruang rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 4, guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 5, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Nah, ini penilaian pembelajaran dan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan refleksi. Nah, rubriknya seperti di bawah ini. Yang terakhir ada tanda tangan. Demikian presentasi untuk modul ajar yang saya buat. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan atas kekurangan dari apa yang saya buat, dipersilakan, atau teman-teman kelompok saya atau ada yang mau menambahkan.
Terima kasih Kak Dewayu. Bagaimana kakak yang lainnya? Adakah masukan? Ya, Kak Iwan, silakan Kak Iwan. Baik Kak, masukan sedikit untuk kelompok dari Kak Dewayu terkait dengan modul ajar ya. Di atas kan sudah jelas RPP, mungkin ini ke-13 ya Kak ya, Kak Dewo ya. Ya, baru saya ngeh juga ini. Salah nih saya buat. Ya, jadi kan di SD itu sudah semua ya kurikulum nasional gitu ya. Ya, terima kasih Kak Iwan Ya, Bahri. enggak, satu lagi Kak, terkait dengan langkah-langkah di kegiatan ya, mungkin bisa diganti dengan modul ajar begitu ya, biar ada CIPI dan ATP-nya begitu nanti ya. Nah, terkait dengan di kegiatan itu mungkin nanti diberikan saintifiknya Kak, supaya jelas bagaimana anak itu mengamati, kemudian anak itu melakukan, menyimpulkan seperti itu. Kemudian nanti diberikan tahapan-tahapan mengenai diferensiasi. Itu. Mungkin itu saja sih Kak dari saya, supaya jelas langkah-langkahnya, strukturnya gitu. Ya. Terima kasih Kak Iwan Bahri. Terima kasih Kak Iwan untuk revisiannya. Kak yang lain ada yang perlu ditambahkan? Kak Dewayu bisa scroll ke atas Kak. Sambil pelan-pelan kakak yang lain menyimak, mengamati siapa yang terlewat gitu nih. Jadi Kak Dewayu ini membuat RPP dengan durasi 35 menit sesuai dengan video ya, sesuai dengan tugas yang akan dibuat gitu. Boleh juga yang 1 kali 3 JP gitu boleh ini. Dewayu khusus yang 1 JP 35 menit sesuai permintaan di LMS. Kita lihat diferensiasinya sudah ada di sini di inti, kemudian sikap-sikap kompetensi sosial emosionalnya sudah ada, sudah masuk. Ini pembagian kelompok juga sudah masuk. Ini pembagian kelompok ini kan berdasarkan kemampuan siswa ini. Jadi sudah diferensiasi. Penilaiannya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dengan durasi 35 menit ini ya sudah cukup padat, tinggal diimplementasikan saja Kak Dewayu. Untuk kakak yang lain kalau ada pandangan yang berbeda, ada tambahan silakan kita diskusi. Oke, jika tidak ada, dicukupkan dulu Kak Dewayu, kita akan di kelompok yang juga. Terima kasih Kak Arya. Baik Kak Dewayu, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya Kak Gunawan ya. Saya persilahkan untuk mempresentasikan. Ya baik, mungkin dari kelompok saya bisa Kak Yudi yang akan mempresentasikan hasil dari modul ajarnya. Silakan Kak Yudi dipresentasikan. Baik, terima kasih waktunya Kak Gun. Izin kakak-kakak, saya share screen. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu kelompok dari kelompok 1, itu saya sendiri, kemudian Kak Gunawan, Kak Sumardika, dan Kak Ita. Nah, di sini kami merancang modul ajar untuk fase C atau kelas 5
dengan jumlah jam pelajaran 2 JP, 1 kali pertemuan, dan kompetensi awal peserta didik telah memiliki pemahaman dasar tentang keterampilan gerak dasar menendang dan mendribbling bola atau menggiring bola. 2. Peserta didik telah terbiasa berpartisipasi dalam aktivitas fisik sederhana dan memahami pentingnya kerjasama dalam kelompok. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, yaitu elemen kolaborasi, gotong royong, dan elemen sikap adil untuk bersikap mulia. Sarana dan prasarana itu ada lapangan, ruang terbuka, alat bantunya, bola sepak bola, kerucut, terus gawang kecil, dan juga video contoh untuk menjelaskan strategi atau target peserta didik reguler memilih hambatan belajar. Nah, di sini yang kami ambil adalah model pembelajaran teaching game for understanding, di mana pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jalan ini yang berfokus pada pemahaman permainan olahraga secara menyeluruh. Kemudian komponen inti tujuan pembelajaran adalah menerapkan dan mempraktikkan keterampilan gerak, menendang, dan mendribbling dalam permainan wasit dengan menunjukkan sikap fair play. Kemudian ada indikator KTP, didik mampu menendang bola dengan akurat, didik mampu mendribbling bola dengan kaki dengan koordinasi yang baik, dan peserta didik berpartisipasi aktif dan kerjasama dalam tim selama permainan. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap fair play dalam menghormati aturan permainan. Dan asesmen awal, teknik asesmen observasi awal untuk menilai kemampuan dasar peserta didik dalam keterampilan menendang dan mendribbling. Kemudian diskusi singkat untuk mengetahui pemahaman peserta didik tentang konsep fair play. Dan instrumennya lembar amatan dan rubrik penilaian dasar keterampilan gerak dan sikap fair play. Ada asesmen formatif, teknik asesmen, kemudian ada asesmen sumatif. Komponen intinya pemahaman bermakna, peserta didik memahami bahwa keterampilan gerak dasar seperti menendang dan mendribbling adalah esensial dalam permainan sepak bola. Dan peserta didik menyadari bahwa sikap fair play penting dalam menciptakan lingkungan permainan yang adil dan menyenangkan. Dan pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara menendang bola agar bisa mencapai sasaran? Dan pernahkah merasa bangga ketika berhasil mendribble bola dengan baik? Bagaimana perasaan? Soalnya, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap fair play saat bermain dengan teman-teman? Dan inti tujuan pembelajaran harian yang tadi saya jelaskan, mengembangkan keterampilan dribbling menggunakan kaki. Dan di sini ada langkah-langkah pembelajaran, yaitu pendahuluan. Pendahuluannya membuka dengan salam dan doa, memberikan persepsi dengan pertanyaan pemantik. Kemudian ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kelima, pemanasan dengan permainan hindari bola tendang. Dan di sini ada cara bermainnya. Cara bermain untuk pemanasannya nih. Dan komponen intinya di yang pertama langkah kedua, diskusi tentang pentingnya kontrol bola saat mendribbling. Langkah ketiga, menjelaskan taktik sederhana untuk melindungi bola saat mendribbling. Yang keempat, peserta didik berlatih mengambil keputusan kapan harus mendribbling dengan cepat dan kapan harus melindungi bola dengan kaki dari lawan. Yang kelima, latihan dribbling dengan fokus pada kontrol bola. Yang keenam, peserta didik mempraktekkan dribble dan menendang bola dalam permainan aplikasi. Penutup, merangkum
pembelajaran dan memberikan pujian atas usaha peserta didik. Dan ada refleksi singkat, dan untuk pertemuan dengan doa dan motivasi untuk berlatih lebih lanjut. Ada diferensiasi prosesnya, pendekatan untuk peserta didik yang berkembang, pendekatan untuk peserta didik yang unggul. Nah, mengenai refleksi, bagaimana perasaan setelah menyelesaikan pembelajaran. Di sini ada fact, menceritakan pengalaman apa yang dapat setelah mempelajari materi ini. Ada pelajaran apa yang dapat setelah mempelajari tentang kebugaran jasmani, future, aksi, tindakan setelah mempelajari materi ini. Nah, di sini ada refleksi didik, pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran, perasaan yang dirasakan, pelajaran yang dapat dalam kegiatan hari ini, langkah yang saya lakukan agar lebih baik di kesempatan berikutnya. Ini adalah lampiran-lampiran rubrik pengamatan, ada asesmen awal, rubrik asesmen awal. Ada asesmen formatif, rubrik asesmen formatif, asesmen sumatif, pelajaran asesmen sumatif, pengenalan hasil asesmen sumatif 2, dan satunya pengenalan asesmen dalam 1 tujuan pembelajaran, dan 2 pengenalan hasil asesmen dari beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian lembar RKPD untuk siswa. Izin seperti itu aja Kak, modul ajar yang bisa saya presentasikan di kesempatan ini. Mohon jika ada kekurangan Kak Arya atau kakak yang lain beri masukan kepada saya dan kawan-kawan saya. Dan terima kasih. Terima kasih Kak Yudi. Untuk kakak yang lain, silakan untuk menanggapi. Sebelumnya Kak Yudi, berapa lembar itu Kak Yudi? 25 lembar Kak. 24. Ini baru 2 hari yang lalu merancang Kak. Luar biasa sekali. Ya, untuk sekalian untuk merancang untuk buat video PPG dan PKG besok rencana ini Kak. Ya, keren-keren Kak Yudi. Sebelum teman-teman menanggapi, saya ingin memberikan umpan balik ke Kak Yudi dengan modul ajar yang ini sudah termasuk sangat-sangat lengkap Kak, sangat-sangat lengkap. Dan tujuan dengan asesmennya banyak sekali nih. Yang penting sesuai dengan tujuan pembelajarannya Kakak. Memang ini sangat-sangat lengkap, namun bisa disederhanakan. Jadi kalau ini, mohon maaf, kalau saya terapkan ini 24, hitungnya 24 halaman, kali 1 semester, kali 2 semester, wah bisa nyerah saya. Jadi saya biasanya yang menyederhanakan, yang bisa saya sederhanakan, kita juga pernah mendengar RPP 1 lembar gitu nih. Saya juga dapat membuat yang 1 lembar, sangat simpel sekali, hanya saja ya memang benar tidak terlihat format-format penilaiannya seperti apa gitu nih. Jadi tidak gamblang lah terlihat oleh supervisi kita gitu nih, kepala sekolah ataupun teman-teman yang menilai kita saat PKG di sekolah.
Namun kalau ini juga, kalau secara saya pribadi sudah sangat-sangat baik. Hanya saja kalau dipakai ke pribadi saya ini melebihi dari ekspektasi saya. Jadi saran saya kalau bisa disederhanakan Kak Yudi, karena kalau ini di print lumayan anggarannya. Apalagi ini 2 JP 1 pertemuan itu nih. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah lengkap isinya. Sudah saya sampaikan tadi, sudah lengkap. Kemudian asesmennya sudah sampai asesmen sumatif itu nih, dari penilaian praktek dan ruang sikap juga sudah masuk di sana. Seperti itu. Hanya saja halamannya yang cukup banyak. Itu aja sih dari saya, dari umpan balik saya. Siap, terima kasih Kak Arya atas masukan dan umpan baliknya. Dari kakak yang lain, ya. Apakah ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain? Mungkin sudah pas ya, sudah sempurna ibaratkan seperti itu nih. Jadi Kak Yudi nanti mohon dikirim ke grup ya sebagai inilah gambaran teman-teman gitu. Ya referensi, saya juga baru pertama nih melihat yang selengkap ini gitu nih. Sangat lengkap sekali, ada LKPD-nya juga di sini gitu nih. Bayangkan saya membuat LKPD di setiap pembelajaran, wah lumayan menguras. Cuman inilah yang benar gitu kakak-kakak, ini yang benar. Gitu nih. Ini yang benar modul ajarnya itu. Ya, terima kasih Kak Arya. Nanti saya share di grup itu. Terima kasih Kak Yudi. Izin stop share screen Kak. Baik, berikutnya di kelompok terakhir, kelompoknya siapa ya? Kak Putra ya? Kak Putra, bener ya? Ya, nggih, oh Kak iya, Arya. Kelompok boleh. kami belum. Nggih, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 2, kalau nggak salah tadi ya. Kami beranggotakan Kak Iwan Bahri, Kak Agus Surya, sama Kak Luh Gede Arista. Saya akan coba menampilkan modul ajar. Modul ajar saya jauh karena masih acak-acakan ini sebenarnya Kak Arya. Jauh banget jika dibandingkan dengan modul ajar dari kelompok yang barusan presentasi. Oke, untuk di modul ajar kami seperti awal biasa pasti ada identitas dari modul, entah penyusun, kemudian instansi penyusun, tahun modul, kemudian jenjangnya. Kalau kami di jenjang SMP di fase D untuk kelas 7 ada capaian pembelajaran pada fase D yang kami warnai merah ini. Kemudian ada kompetensi awal yang ingin dicapai, yaitu anak-anak mempraktekkan gerak spesifik dalam berbagai olahraga atletik. Terkhusus di sini untuk lari jarak pendek atau lari sprint. Kemudian metode mungkin yang digunakan ada yang presentasi atau buat kelompok, presentasi anak-anak. Kemudian bisa pengajaran berpangkalan, pengajaran sama teman, ataupun pengajaran bergu. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami aktivitas gerak spesifik, start, bagaimana gerakan lari, masuki garis finish. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak spesifik start. Kan ada banyak jenis start.
dalam lari. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Mungkin kita tanyakan kepada siswanya sejauh mana yang kamu ketahui tentang lari jarak pendek. Kemudian ada nggak manfaat materi lari jarak pendek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran mungkin seperti biasa guru menyiapkan RPP modul, sarana prasarana, tempat yang aman dan nyaman untuk pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pendahuluan seperti biasa ada kegiatan berdoa, persepsi, memotivasi siswa agar lebih bersemangat, melakukan pemanasan. Ya, pertanyaan persepsi. Nah, di sini tadi ada koreksi dari Kakak Iwan Bahri, tapi karena waktu baru seperti itu saja Kak ya. Kegiatan inti maunya nanti kita sempurnakan lagi agar sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang kita gunakan. Ya, kegiatan penutupan, ada kegiatan berkumpul, rileks, melakukan pendinginan, doa, merefleksi. Nah, ini juga ada kegiatan petunjuk mengerjakan tugas-tugas, KPD-nya, kalau lebih seperti ini berkaitan dengan tadi lari jarak pendek tentang start pendek, menengah, start panjang, refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian seperti yang di kegiatan sebelumnya, kita nilai 3 sikap yang terpenting dari siswa, penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan. Mungkin ini hanya contoh saja, mungkin nanti akan dikaitkan dengan lembar kerja siswa atau LKS yang telah anak-anak dapatkan di sekolah. Jadi ada penilaian sikap, pengetahuan, dan nilai. Nah, ini adalah penilaian keterampilan berkaitan dengan tadi lari jarak pendek, tentang start, saat berlari jarak pendek, dan memasuki garis finish. Oh, mana tadi itu? Ini hanya format-format penilaiannya saja Kak Arya. Itu aja Kak Arya dari kelompok kami. Mungkin dari rekan-rekan satu kelompok ada yang mau menambahkan, karena tadi mungkin waktu diskusi 20 menit itu nggak cukup kayaknya. Mungkin di sini dari rekan-rekan saya bertiga tadi ada yang mau menambahkan, biar nanti memang ini masih umum, nanti perlu saya perbaiki kembali agar bisa digunakan sebagai pedoman untuk membuat video sebagai tugas PKG ini. Mungkin dari rekan-rekan satu kelompok ada tambahan lagi? Memang masih Oke, demikian Kak Arya. Untuk waktu saya kembalikan ke Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Putra. Gimana tanggapan dari kakak yang lain sudah menyimak? Kira-kira apa yang perlu dikoreksi ataupun diberikan penguatan, umpan balik? Dipersilakan. Berapa halaman itu Kak Putra? 24 Kak Arya, sama kayak Kak Yudi 24. tadi. Mungkin karena ini ya ditambahkan semua ya. Saya lihat yang untuk 2 kali pertemuan warna merah saja ya. 6 jam pelajaran ya. Oke, dari saya dulu sebelum ke teman-teman. Formatnya sudah sesuai. Kemudian yang tidak perlu mohon dihapus. Ini yang kakak presentasikan yang warna merah saja kan?
Yang hitam itu tidak dipakai ya, tulisan hitam itu ya? Ya, Kak Arya. Nanti Oke. untuk pedoman pembuatan videonya kan itu Ya. cuma tidak sepanjang ini. Nggih. Oke, ya. Jadi nanti diedit lagi, yang diperlukan saja yang dimasukkan. Kemudian diferensiasinya yang mana Kak ya? Sudah masuk belum ya? Belum masuk Kak Arya. Belum masuk ya. Jadi diferensiasinya dimasukkan mungkin gitu nih, mungkin dibagi apa ya, yang mampu misalkan itu nih, yang sudah atlet ataupun yang mampu lari cepat istilahnya. Ya kita kelompokkan, kemudian dikasih jarak berapa, kemudian yang kurang itu istilahnya diberikan jarak berapa, namun tetap sama-sama diberikan target. Nah itu hal diferensiasi yang sederhana, sehingga bisa masuk diferensiasinya. Untuk sosial emosionalnya sudah masuk, mengenai sikap perilaku sudah masuk. Kemudian asesmennya tadi belum saya dapat penjelasannya. Apa ya tadi ya, karena banyak sekali asesmennya tadi di bawah sehingga saya belum menyimak dengan baik. Jadi TP-nya mengenai TP-nya mengenai kenapa Kak Arya? Lari cepat. Nggih, betul Kak Arya. Asesmennya apa Kak? Asesmennya tadi tujuan pembelajarannya mengenai tadi start jongkok itu, aba-aba start jongkok, kemudian asesmennya juga ada mengenai pengetahuan anak-anak tentang tahapan start jongkok seperti apa, aba-aba start jongkok dari awal bersedia siap dan ya itu Kak Arya. Oke, jadi yang dinilai ada start jongkoknya nggih. Jadi Kakak bisa buat format sudah memahami, belum memahami gitu nih, baik itu 3 format atau 4 format. Nanti kalau sudah dia memahami mengenai start jongkok ya dicentang. Jadi misalkan kolom 1 itu nilainya 4, kolom 2 3 dan seterusnya. Jadi bisa dicentang-centang saja, cukup formatnya untuk asesmen apa ya istilahnya tuh start jongkok itu nih. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi, kemudian di kolom itu sudah diisikan bahwa kalau nilainya 4 itu bahwa peserta didik sudah mampu melakukan start jongkok gaya apa dengan baik dan benar. Nah itu sudah 4 nilainya. Nah itu salah satu asesmen. Kemudian asesmen pengetahuannya silakan Kak Putra ya lakukan seperti yang sudah tadi dibuat gitu nih. Yang jelas Kak Putra ini belajar atau Kak Putra ini menggunakan ilmu padi nih. Jadi merunduk sebenarnya ilmunya tinggi gitu Kak nih. Sebenarnya sudah lengkap saja, sudah lengkap gitu nih. Tinggal dirapikan ini. Ilmu padi nih sekan nih Kak Putra nih. Kakak-kakak yang lain dipersilakan, ada yang menanggapi? Atau sudah cukup Kakak? Sudah cukup Kak Arya. Sudah cukup ya? Kak Arya. Oke, sudah cukup ya. Jadi pemahaman kita sudah bertambah lah setelah kita melihat 3 RPP ini. Jadi ada pembeda. Oh, yang saya pakai yang seperti ini, lengkapi dikit nih, ditambahin ini, ditambahin metode, ditambahin alat-alatnya apa saja, ditambahin asesmennya gitu nih, formatnya seperti apa. Kemudian tadi mungkin dikoreksi pakai modul ajar. Judulnya aja diganti, modul ajar, di bawahnya formatnya ditambahin sedikit. Yang ke bawahnya lagi yang pemanasan inti, CPTP dan inti itu nggak masalah pakai itu. Cukup judul di atasnya, kalau nggak salah Kak Dewayu tadi judulnya RPP gitu nih. Cukup judulnya diganti dengan modul ajar, bawahnya formatnya seperti
Kak Yudi sama Kak Putra ini dipakai boleh. Kemudian untuk di bawahnya itu sudah benar, itu sudah bagus. Ada diferensiasi, ada KSE-nya di situ, sudah lengkap lah. Itu saja Kakak, umpan balik dari saya, penguatan dari saya. Terima kasih Kakak sudah bekerja sama dalam kelompoknya, sudah berkolaborasi sehingga bisa mempresentasikan dengan maksimal. Setelah mempresentasikan ini, setelah diedit, silahkan untuk di-upload di LMS. Tuh. Karena kegiatan kita di ruang kolaborasi, di ruang diskusi sudah selesai, sehingga ya kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Saya sudah sampaikan bahwa teman-teman juga sudah menggunakan metode backward design, karena dari asesmen dan CP-taping itu ya sudah sesuai. Tapi nanti setelah Kakak upload, saya akan cek lagi apakah sudah sesuai gitu nih. Seperti tadi CP-taping itu mengenai atletik, lari, start jongkok, ternyata asesmennya lompat jauh, ya itu tentunya berbeda. Nah, itu yang nanti akan saya periksa satu-satu Kakak. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, kita bertambah ilmu lagi. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih lagi sekali teman-teman sudah meluangkan waktu di hari Purnamo ini. Saya tutup, kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak ada yang memberikan umpan balik lagi, sudah cukup kira-kira waktu juga sudah cukup lewat jauh. Ya, saya tutup Kakak dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Kak Gunawan, silakan, mohon dibantu. Baik, terima kasih untuk Kak Arya sudah memfasilitasi kami dalam pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, baik, untuk selanjutnya kita tutup dengan doa bersama. Silakan dipimpin oleh Kak Sumardika kembali. Silakan Kak Sumardika. Baik Kakak, selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, semoga apa yang kita dapat hari ini kita terapkan di sekolah masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya kembalikan lagi ke Kak Gunawan. Baik, terima kasih untuk Kak Sumardika sudah memimpin doa pada hari ini. Baik Kak Arya, mungkin kita foto bersama atau bagaimana? Ayo. Silakan gaya ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak. Sudah waktu dan tempat saya kembalikan untuk Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Gunawan dan Kak Sumardika. Kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.